Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita sore ini di channel Master Cuan. Seperti biasa, kita akan selalu mengulas atau mengulik beberapa hal-hal yang terdapat pada perdagangan saham ataupun investasi di dunia saham. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk support channel Master Cuan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sobat traders, kali ini kita akan membahas tentang perbedaan bandar dan retail yang terdapat pada order book. Jadi kita akan membedakan antara bandar dan retail yang melakukan pembelian pada satu saham dengan cara melihat bid dan offer. Untuk membedakan antara bandar dan retail pada satu saham dengan melihat bid dan offer, itu kita bisa melihat pada order book satu saham tersebut. Metodenya bisa atau caranya bisa kita melihat order booknya seperti ini ya. Kita pilih dulu, kita ambil dulu di running trade ya. Running trade ini seperti ini, kita pilih BP ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi BP kita lihat ini ada melakukan 4 kali pembelian ya. Nah, ini kita ambil dulu dari situ. Nah, setelah kita lihat memilih saham yang terdapat pada running trade, kita bisa cek pada RTI bisnis ya. Kita bisa cek di menu profil, di mana jika saham tersebut dimiliki oleh publik, persentasenya di atas 50%, maka saham tersebut kemungkinan dikuasai oleh retail. Artinya begini, pada order book transaksi yang terjadi lebih dominan pada transaksi yang dilakukan oleh sesama retail. Dan jika kepemilikan pengendali lebih besar daripada publik, maka saham tersebut dikuasai oleh bandar. Jadi kita cek lagi pengendalinya dengan pemilik perseorangan atau per instansi atau lembaga ya. Kita lihat jika mereka lebih besar kepemilikannya daripada persentase atau jumlah kepemilikan masyarakat atau publiknya, maka saham tersebut dikuasai oleh bandar atau big buyer. Nah, bisa kita lihat contoh saham BP ya. Kita bisa lihat pada contoh saham BP, di mana ini bisa kita lihat ya chartnya dulu. Kemudian ini ya, kita lihat chartnya dulu nih. Di sini setelah chartnya kan kita perhatikan dulu ya. Chartnya ini saham BP lagi up. Jadi lagi uptrend ya. Kita pantau, kemudian kita cek lagi ya. Di sini kita bisa lihat order booknya, kepemilikan saham tersebut pada order antrian baik bid maupun offer ya. Kita bisa lihat di sini. Misalnya kita ambil harga 92, 93, 94. Itu 92 dijaga dengan volume trading yang cukup besar, yaitu 100 ribuan. Sementara di harga 93 dijaga dengan atau terdapat volume antrian itu 50 ribuan. Sementara di harga 94 terdapat volume antrian 90 ribuan. Nah, kita bisa lihat praksi-praksi harga tersebut di daerah bid ini dijaga ratusan ribu lot. Tetapi sebenarnya ini adalah sesama retail yang memiliki kepemilikan jumlah volume yang cukup banyak di setiap harga-harga. Kepemilikan saham retail itu lebih besar. Jadi mereka memasang antrian jual di harga, antrian beli di harga 92, 91, 90, 89. Jadi sebenarnya retail yang masuk, bukan bandar ya kalau kita lihat. Ini bisa kita perhatikan juga di 94, 95, 96, 97. Itu rata-rata 100 ribuan lot ya. Nah, ini bisa kita lihat pada kepemilikan publik di saham BP ini itu sebesar 61. Kita lihat ya.
itu sebesar 61,57%. Sangat banyak bukan, dikuasai oleh publik. Jadi pada intinya sebenarnya ini adalah sesama retail yang melakukan transaksi jual beli. Artinya jika condong kepemilikan publik lebih besar, saham itu lebih cenderung dibawa turun dan sangat sulit untuk bergerak secara volatil yang cepat untuk naik pada level harga sampai arah, kecuali ada news tertentu yang menginfokan saham tersebut untuk bisa digerakkan lebih naik ya. Artinya retail berbondong-bondong membeli saham tersebut sehingga bisa naik secara bersamaan. Tapi dalam kondisi normal, saham-saham yang kepemilikan publiknya lebih besar daripada pengendali atau pemilik per instansi, maka itu lebih cenderung lebih flat ya, artinya atau datar. Nah, kalau kita lihat saham BP ini, pergerakan harganya bisa kita lihat ya. Ini bergerak 94, 93, kisarannya di situ-situ aja. Ini yang makan retail, misalnya harga di 93. Ini yang makan retail. Pasangan tren retail juga di harga 94 juga dimakan oleh retail. Nah, bisa kita lihat di sini ya, retail masuk, ini kita lihat. Masuk antri tadi 93 dimakan. Retail juga yang makan. Dan satu lagi, jika ciri-ciri lainnya, bandar itu menguasai satu saham itu dengan cara setiap pembeliannya itu nominalnya cukup besar, volume trading mereka beli cukup besar dan berulang kali. Jadi misalnya di harga 94 itu mereka beli 94 jadi sehingga naik ke 95. Jadi seperti itu terus menerus mereka melakukan aksi beli atau aksi akumulasi berkali-kali. Manfaat kita mempelajari atau manfaat kita mengetahui antara bandar dan retail yang melakukan pembelian itu agar kita bisa ikut menikmati cuan dari pembelian atau akumulasi yang dilakukan oleh pihak big buyer atau bandar. Demikian penjelasan singkat kita. Semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan trader dan bisa menjadi acuan atau referensi dalam menambah ilmu persahaman rekan-rekan trader khususnya di dunia bandarmologi. Jadi ada dua ciri kita bisa simpulkan tadi, ada dua cirinya, yaitu pembeliannya bisa kita cek melalui running trade di mana itu masif ya, berulang kali masuk dengan harga yang berbeda-beda dan volume yang cukup banyak, di atas ribuan, bahkan bisa sampai 10.000, 100 ribuan. Oke ya, bagi rekan-rekan trader, jika ingin berkomentar atau bertanya atau request, bisa bertanya atau berkomentar pada kolom komentar. Serta bagi rekan-rekan trader juga, jika ingin diskusi saham secara gratis, bisa bergabung di grup komunitas saham yang Indonesia yang linknya terdapat pada deskripsi video ini, ataupun juga bisa masuk pada web kami www.mastercuanberkapangkap.com. Di situ ada linknya baik via Telegram maupun via WhatsApp ataupun juga via Signal yang rekan-rekan trader bisa klik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.